Halo semuanya, kita balik lagi Twitter Space. Hari ini mau ngomongin bedah karir jadi IT di perusahaan asuransi. Nanti ada Ana Fernandes yang bakal jadi speaker kita. Nah, sambil menunggu Ana, jadi gue mau jelasin sedikit. Mungkin di Twitter Space beberapa hari ke depan bakal lebih berbeda gitu, termasuk di rekamannya yang mungkin dengar rekamannya hari ini juga di sini. Jadi gue mau coba lebih deep talk gitulah sama teman-teman. Oh iya, gue kenalkan diri, gue Devon. Hari ini gue pakai akun Twitternya Growthspace. Jadi teman-teman yang mau follow Growthspace_IG di Twitter dan di Instagram bisa follow Instagramnya di growthspace.id. Oke, di sini Ana udah naik jadi speaker. Halo Ana. Halo Devon. Halo Ana, apa kabar hari ini? Iya baik. Masih kerja hari ini atau udah pada libur gitu? Masih kerja, tapi aku ambil cuti sih. Oh, hari ini cuti berarti? Iya. Oh, oke. Besok itu kantor udah cuti bersama? Cuti bersama. Cuti bersama. Jadi hari ini terus latihan dalam gitu ya. Jadi kemana nih udah menjelang liburan? Ada rencana jalan-jalan gitu? Ada sih. Mulai besok tapi. Oh, hari ini cuti biar nggak terlalu hektik aja ya, pengen di rumah gitu ya. Ada urusan juga sih. Oh, oke. Jadi hari ini seperti judulnya, nah sama Ana mau bedah karir. Waduh, lumayan, kenapa tuh? Lumayan. Sorry Ya, bangku ya. Kaget. Jadi sebentar ya sebentar. Mute dulu ya. Jadi hari ini mau ngobrol-ngobrol sama Ana yang kerja di bidang IT. Tapi IT-nya mungkin kalau kita mikir gitu, IT apakah di tech company atau di startup company, enggak. Tapi ini di perusahaan asuransi. Di gue pun juga sempat menebak-nebak, kirain dulu IT-nya di startup, ternyata di perusahaan asuransi gitu. Mungkin Anda boleh ceritain, perkenalkan diri dulu kali ya, nama sama sekarang kerjaannya. Yang tadi kan gue cuman mention doang, mungkin detailnya kalau bisa jelasin gitu. Oke, yes, kayak kata Devon tadi kan, gue IT, lebih tepatnya handle satu aplikasi untuk orang biasa apply asuransi. Oke. Jadi biasanya kalau mau apply asuransi pakai aplikasi itu sih. Itu aplikasi yang gue handle di bagian back end-nya sih lebih tepatnya. Soalnya dibagi lagi ada back end, ada front end. Ya. Mungkin ada kita tahu ada istilah-istilah back end, front end. Mungkin nanti dijelasin kali ya back end, front end. Boleh. Nah, tapi berarti gue mau lebih detailin ke aplikasinya dulu nih. Kayak berarti aplikasi HP gitu ya jadinya ya, atau ada gimana? Iya, aplikasi sebenarnya sekarang kita pakai iOS sih. Jadi bukan Android, aplikasinya di iOS. Jadi khusus di iOS gitu ya? Iya, betul. Oke, dan lucu juga ya, kayak biasanya di sini lebih banyak Android, sekarang lebih dulu ke iOS gitu. Jadi ini sih gue pikiran. Oke. Nah gue mau tanya dulu jauh sebelum ke IT di perusahaan asuransi bikin aplikasi di back end ini. Kalau latar belakang kuliahnya apakah IT juga atau jangan-jangan pindah-pindah ini? Enggak, gue emang dari kuliah udah ambil IT sih, Information Technology, teknik informatika bahasa Indonesianya. Emang pas kuliah ambil jurusan teknik informatika. Oke, teknik informatika. Terus kenapa tuh pilih teknik informatika? Waktu itu yang lagi hot-hotnya itu IT gitu. Enggak sih, itu sebelum startup dan semua, pokoknya belum hits banget deh. Masih belum
jadi yang aplikasi ini belum jadi ekosistemnya, jadi belum ada segala macam Gojek dan segala macam Tokopedia. Ya, kan sekarang itu udah sering banget kan kita pakai di kehidupan sehari-hari. Ya. Tapi pas gua kuliah itu belum. Jadi alasan gua ambil jurusan IT itu sebenarnya kurang lebih ada dua. Yang pertama, itu gua hobinya salah satunya main game. Oh, oke. Game PC lebih tepatnya. Terus? Jadi tertarik sih sama IT. Karena sebenarnya sih sama-sama pakai komputer gitu ya. Ya. Game PC. Ada alasan. Game. Iya. Ada alasan kedua lagi, yaitu di sekolah gua pas SMA itu diajarin tentang basic programming. Ini agak anti mainstream ya, soalnya setahu gue sih kalau sekolah lain biasanya belajar Word atau Excel, biasanya itu kan pas pelajaran komputer ya. Mungkin sekarang udah beda lagi sih, tapi kayaknya dulu itu yang dipelajari, Office. Tapi sekolah gue ngajarin Pascal waktu itu, kalau tahu mungkin. Wow, itu gue udah lama banget itu. Gue sempat belajar itu waktu itu ada kayak eskulnya gitu, tapi aduh pusing banget itu sih. Nah, gue dari sekolah udah bagus tuh nilainya. Jadi termotivasi lah apa kayak. Iya. Kayak gitu ya. Kalau tadi ini pas kan suka game, rencananya masuk IT pengen bikin game gitu, ada. Gitu. Itu mungkin dulu sebelum tahu IT itu seperti apa. itu mungkin kayak ini ya, kayak orang yang suka gambar pengen masuk ke DKV gitu kayak. Iya, orang yang hobinya gambar masuk desain misalnya atau foto masuk ke desain kan. Iya, itu gue jadi mikir kayak ada mispersepsi sendiri sih kayaknya ya mungkin nggak tahu ya, guru kita juga nggak tahu, mungkin orang tua juga melihatnya dari luarnya doang, ternyata masuk sebetulnya kayaknya IT bukan bikin game ya, mungkin bisa tapi bukan ke sana utamanya kan ya. Iya, dan setahu gue sekarang sih udah ada jurusannya sendiri, game. Bukan IT. Iya, ada jurusan game. Lebih spesifik sih. Dan di game itu juga ya ada yang bikin desainnya, terus ada yang ke programming gamenya, malah itu udah beda lagi gitu ya. Jadi kayak mungkin ini ya kayak ada mispersepsi juga, dan sekarang pun udah ada jurusannya ya. Semoga orang-orang yang emang bikin game ya sekarang udah bisa tuh bener-bener pas kuliah. Iya, benar-benar fokus. Nah, pas di kuliah itu masuk dan ternyata nggak bikin game, apakah menyesal? Nggak menyesal. Sebenarnya sih ada satu mata kuliah yang sedikit nyerempet ke situ, tapi ternyata bikin game itu tidak sesimpel yang kita angkat lah istilahnya. Karena ya itu mesti ada gambarnya, mesti ada dia bergerak. Kalau game simple yang kayak 2D gitu mungkin masih bisa dibikin sendiri gitu ya. Tapi kalau misalnya gamenya udah cukup rumit, itu butuh tim, butuh banyak orang lah. Oke, iya betul sih. Kayak yang macam-macam Marioan gitu, kayaknya sih masih bisa, paling cuma satu level tapi kali ya kalau sendiri. Iya, paling kalau misalnya bikin sendiri, paling bisa nggak kompleks lah pasti gamenya. Kalau game yang udah kompleks itu butuh tim sih. Dan ya berarti kayak ada, walaupun ada yang nyerempet ya udah kayak jadi apa ya, bikin game itu ya udahlah, udah dilupakan jadinya ya. Iya, bisa dibilang gitu sih. Kemudian dulu juga belum ada lowongan untuk game sih. Kalau sekarang baru muncul kan, karena yang perusahaan game lokal bahkan yang sekarang mulai ada nih. Ada beberapa sih, kebanyakan di Bandung gitu kayaknya. Pernah Iya. dengar sih. Tapi nggak gitu terlalu ini sekarang, nggak terlalu ikutin juga. Nah, setelah waktu di kuliah itu, apakah kayak mulai nyari-nyari kerjaan yang kayak yang lebih ada gitu loh di yang dicari gitu,
atau Hmm. gimana? Lebih nyari-nyari gitu ke mana? Lebih arahnya gitu lah. Pas baru lulus nih ceritanya. Ya, baru lulus. Sebenarnya aku nggak nyari pekerjaan maksudnya yang mesti. Aku justru cukup blank sih kan, namanya juga fresh graduate ya, jadi Ya. belum tahu lah kurang lebih kerja programmer itu ngapain aja juga. Jadi yang sebenarnya awalnya kerja pertama aku itu di perusahaan travel agent. Jadi ceritanya belum lulus, belum belum sidang skripsi waktu itu. Jadi nunggu sidang skripsi sama nunggu kelulusan itu aku udah apply. Kan udah selesai, nggak ada perkuliahan. Ya. Jadi emang udah selesai kan, tinggal nunggu sidang skripsi. Aku udah apply di travel agent jadi accounting sih. Itu bener-bener beda sekali dari IT. Maksudnya bukan bidang IT, tapi aku mungkin pikirnya sambil nunggu lulus juga sih. Jadi emang udah aku tahu sih ini pekerjaan aku nggak mungkin lama punya. Ya. Jadi aku ambil accounting sih waktu itu. Berarti apa ya, kayak ada lowongan apa aja udah diambil aja gitu ya saat itu ya? Ya itu soalnya sambil nunggu sidang skripsi juga kan. Ya. Aku pikir cuman buat tahu aja gimana sih kerja itu gitu sih. Ya. Dan accounting ada pernah belajar tuh tentang accounting atau gimana? Atau ya udahlah, yang penting kerja gitu. Belajarnya sih pernah di sekolah dulu ya kan, ada sebelum penjurusan itu ada accounting, sempat belajar, tapi jujur udah lupa sih. Dan saat aku kerja itu Ya. nggak kepake sih karena kerjanya masih kayak bagian administrasi aja. Jadi kayak ngebantu accounting yang udah senior. Oh gitu. Oke. Lebih nggak magang ya, tapi ya emang kerja beneran itu ya? Enggak magang, itu kerja beneran ya. Oke, terus akhirnya lulus masih di situ atau pindah lagi? Lulus aku udah nggak di sana. Mungkin udah nggak dicontoh kali ya ini. Gak apa, kan perjalanan karir orang berbeda-beda. Iya. Jadi lulus aku udah apply di satu IT consultant. Oke. Ini apa nih IT consultant ini? Maksudnya apanya nih? IT consultant itu kalau bisa kita bisa deskripsiin apa sih kerjaannya gitu kalau di IT consultant gitu. Oh oke. Jadi IT consultant itu kita kerja, kebetulan di IT consultant ini ada produknya, jadi kayak aplikasi gitu yang dijual lagi ke klien-klien yang beli produk aplikasi ini nih. Jadi kita sebagai IT consultant-nya manage program tersebut di tempatnya klien gitu. Oke. Berarti kayak bikinin orang kayak program gitu aplikasi kan? Custom gitu ya, program custom. Oke, itu IT consultant. Oke, jadi setelah lulus di situ ke apa tuh, sebagai apa? Namanya software engineer juga sih. Ya pada dasarnya semua job aku sepanjang aku kerja masih programmer sih disebutnya. Oke. Programmer yang tadi ya, back end itu ya? Iya, kalau back end lebih spesifik lagi. Berarti kalau gue mau bagi keluar secara general software engineer gitu ya kalau pekerjaan. Iya. Terus kalau dibagi lagi nanti jadi back end sama front end ya, gitu ya? Ya, mau dijelasin sekarang itu yang back end sama front end. Nah, gimana tuh apa bedanya? Dan mungkin dari software engineer-nya dulu, terus baru back end front end apa gitu? Kalau software engineer bisa dua-duanya. Jadi back end dan front end bisa disebut sebagai software engineer, yaitu orang yang manage satu aplikasi. Nah, bedanya kalau back end itu dia kebanyakan ngurus tentang hal-hal yang di belakang layar dan nggak dilihat sama user atau pengguna aplikasinya. Jadi kayak logikanya,
semua hal di belakang layar deh yang nggak kelihatan sama pengguna. Logikanya gimana, terus disimpannya gimana, bentuknya kayak gimana, semua hal itu. Sedangkan front end ini ngurus yang dilihat sama user. Jadi kayak Twitter nih kan ada nih bagian yang kita ketik, ada bagian yang kita lihat. Ya. Nah, itu semua hasil pekerjaan dari front end. Oh, desain gitu juga front end ya? Apa beda lagi? Enggak, beda lagi itu. Kalau desain beda lagi, UI UX. Oh, UI UX itu bukan bagian dari front end itu ya? Oh, kan. Oke. Sebenarnya dulu ada yang namanya, sekarang juga ada sih, tapi ada pembagiannya aja. Jadi dulu ada yang namanya full stack. Apa tuh Full stack itu gabungan dari back end sama front end. Jadi dua job desk yang berbeda dikasih ke satu orang yang sama, kurang lebih gitu sih. Sekarang udah nggak ada. Ada juga, tapi ya beda sih, maksudnya kayaknya dia range gajinya juga beda juga sama back end atau front end aja sih. Ada, masih beberapa perusahaan masih full stack sih. Oke. Jadi gue gimana menjelaskannya tadi, kalau bukan desain UI UX, tapi mungkin programming untuk misalnya kayak bagaimana kita nge-tweet gitu ya, ngeklik button tweet itu front end gitu kali ya. Iya, betul. Itu yang kalau kita lihat button-button yang kita klik itu front end yang bagiannya. Kalau back end mungkin apa ya, kita nggak bisa lihat kali ya, mungkin di dalam sistemnya kali ya. Apa? Iya, betul. Contohnya apa ya, kalau misalnya kalau pakai Twitter gitu, contohnya bisa dijelasin ya? Apa enggak? Mungkin kita pakai contoh Twitter aja kali ya, biar orang juga ngeh. Jadi Nah. misalnya kan di home Twitter kita ini ada nih kan list-list tweet orang yang lewat yang kita follow dan muncul di timeline kita kan. Jadi itu pasti disimpan di database namanya. Disimpan di database, misalnya user ini follow orang apa-apa aja. Nah, itu kan pasti ada disimpan kan. Terus di halaman home-nya dikasih lihat lah tweet-tweet dari orang yang dia follow itu apa-apa aja. Jadi logikanya ditampilin nih dari misalnya akun A, B, C, D. Kan ada kan, Pak. Maksudnya supaya tampil di front end-nya. Itu back end yang bikin sih, yang coding tentang sebenarnya ya di bagian belakang aja yang kita nggak lihat, cuman kita nggak lihat aja. Jadi nggak sadar itu ada maksudnya. Oke. Ya mungkin kita sebagai user mungkin agak-agak susah ya kalau mau lihat back end-nya ya. Tapi kalau tadi jelasin mungkin lagi di bagian database gitu-gitu, itu di back end gitu kali ya. Iya. Yang masih bisa kita lihat itu yang front end, kayak misalnya kita klik tweet bisa jadi suatu tweet ya, itu adalah kerjaan dari front end gitu kali ya. Enggak juga, jadi sebenarnya itu bisa yang kerjaan back end juga. Jadi misalnya aku kan klik tombol plus terus muncul layar baru kan, itu misalnya kayak gitu kan. Nah, itu munculnya layar baru itu bisa kerjaan back end. Oke. Jadi gimana ya? Gue jadi oke, berarti gimana ya? Jadi ya gabungan dari dua front end back end gitu. Kalau front end itu berarti misalkan yang gimana yang kelihatan, mungkin bisa contoh lebih jelas ya kali ya. Ini kan di Twitter misalnya ada banyak tweet orang kan yang muncul. Misalnya dengan sebesar apa, maksudnya kotak yang muncul tweetnya itu sebesar apa. Terus ada tulisan apa aja di situ, ada icon apa aja di situ. Nah, itu kerjaan front end pasti. Oke. Kayak klik itu lebih ke front end gitu ya, button gitu ya, ngejalanin button. Iya, tampilan. Oke. Ini menarik sih. Tapi mungkin kita bisa bahas lebih jauh lagi kalau tentang IT keseluruhan ya. Mungkin di next space, atau kita bisa ngomongin ini juga di Discord sebetulnya. Dan bisa. Gue mau lanjut. Nah, setelah dari IT consultant itu gimana bisa sampai ke IT insurance company-nya itu, perusahaan asuransinya? Sebenarnya aku nggak ada target sih, maksudnya. Jadi kan ceritanya sebelum di insurance company ini, aku kebetulan company aku yang terakhir itu dia itu cabang dari perusahaan Jepang nih.
Tapi dia mutusin buat tutup cabangnya yang di Jakarta. Oh, oke. Jadi mau nggak mau semua karyawannya dilepaskan. Nah dari situ aku iseng aja sih apply. Kebetulan dapet nih yang di asuransi. Tunggu, halo? Halo, halo? Halo? Oh. Halo? Iya, kedengeran Oke, deh. kayaknya Kak Devon lagi ada problem deh. Oke. Tadi saya mana ya, Kak? Halo? Iya. Iya, tadi lagi sampai gimana gua bisa masuk ke IT di perusahaan asuransi. Oke. Paham. Nah, kalau boleh tahu di sana Kak Ana sebagai apa tuh? Back end, front end? Back end. Oke. Jadi kalau back end itu, Tadi yes? tadi udah sempet dijelasin sedikit sih soal beda back end sama front end. Oke, maaf. Oke. Gak apa-apa, gak apa-apa. Oke, berarti emang belajarnya dulu juga back end developer gitu ya, makanya masuknya di back end. Sebenarnya pas kuliah nggak diajarin spesifik satu bidang aja sih. Jadi dua-duanya diajarin sih. Dua-duanya dipelajarin. Okay, but do you have any problems adapting di pekerjaan atau langsung aja bisa gitu? Enggak sih, pasti ada waktu untuk nyesuaiin diri. Jadi kalau kebetulan di pekerjaan pertama aku ya itu dia sebelum kerja ada masa trainingnya dulu. Jadi benar-benar belajar. Oke, boleh dielaborate mungkin Kak, kalau misalnya training apakah Kakak belajar dari awal kayak sistem perusahaannya, or kamu tuh tugasnya tuh kayak gini loh, terus nanti kamu harus belajar ini atau harus ngikutin kalau biasanya sih, kalau kakak aku ya, dia kalau misalnya itu harus ngikutin kayak suatu apa ya, course, kayak kursus gitu loh. Kursus tapi emang si perusahaannya yang kayak ngadain gitu. Kah kayak gitu ya kakak trainingnya? Beda-beda sih tiap perusahaan kan bisa beda ya. Tapi yang aku alamin sih, jadi kita belajarnya bukan aplikasi perusahaan itu, tapi hal basic lain diajarin, terus cara solvingnya gini. Jadi ada kayak sebenarnya mirip course singkat gitu. Oke. Jadi singkat doang loh ya, berarti ya trainingnya. Berapa mingguan, harian gitu Kak? Mingguan sih. Jadi ada ujiannya di course singkat itu. Kalau ujiannya nggak lulus bisa nggak dilanjutin juga kontraknya. Oke, ini Kak Devon balik. Halo Kak Dev. Aduh. Iya. Oke. Apakah Itu bisa. gue pakai akun gue sendiri jadi aduh. Ya, nggak tahu tiba-tiba menghilang tadi. Ya. Oke, kembali ke Kak Devon kali ya. Oke. Jadi Debbie stay aja dulu pakai akun yang Growspace ya.
Dan Iya, Kak. tadi gue udah sempet nanya tapi nggak tahu apa udah dijawab ya. Kalau udah dijawab kita skip aja. Jadi setelah masuk ke setelah dari IT consultant itu ke perusahaan apa namanya asuransi ini Jepang. gimana nih? Oh, bukan. Asuransi dari perusahaan Jepang terus ke asuransi gimana? Oh, yang dari perusahaan Jepang kan itu kebetulan aku udah di laid off kan gara-gara perusahaannya Ya. tutup. Jadi aku coba-coba aja sih apply kerjaan di salah satu platform sih. Oh, oke. Terus dan dapat sih ini perusahaan asuransi ini ya gitu kan. Iya, betul. Oke. Dan ambil aja gitu apa gimana? Jadi ada cerita sedikit menarik sih yang di perusahaan asuransi ini. Jadi beberapa tahun lalu sebelum yang saat ini, aku pernah apply juga di perusahaan yang sama nih. Oke. Jadi pernah apply, tapi untuk posisi yang berbeda, user yang berbeda. Waktu itu sayangnya aku nggak dapet tuh posisi yang aku pengen. Tapi yang habis aku keluar dari perusahaan Jepang ini, kan aku coba apply lagi kan di perusahaan ini. Sebenarnya sih sempat mikir, apakah aku bakal tawarin offer yang seperti yang lalu atau beda lagi. Tapi aku kan nggak tahu kan, waktu itu aku coba aja apply. Ternyata beda. Ternyata beda posisi, tapi kebetulan diterima nih justru yang posisi ini. Pas awal apa tuh posisinya? Terus yang pas awal itu posisinya Oracle Developer. Apa tuh Oracle Developer? Oracle jadi Oracle itu nama aplikasi, database atau pokoknya gimana ya jelasinnya? Kayak salah satu aplikasi untuk bikin program sih gitu. Jadi Oracle. Yeah. Yang sekarang ini aku mostly pakai Java. Oke. Kalau yang Oracle. Bahasa pemrogramannya ya berarti ya? Iya, betul. Sekarang pakai Java di insurance company itu. Nah, kan udah dari beberapa kerja beberapa tempat juga gitu ya. Soalnya di insurance company ini ada perbedaan gitu nggak sih kalau dari Ana sendiri? Perbedaannya bukan karena insurance company sih, tapi mungkin karena skala perusahaannya aja yang udah lebih besar. Jadi agak beda sama beberapa kerjaan IT yang pernah aku jalanin. Jadi agak ada bedanya lah. Oh, berarti dari skala perusahaan justru ya yang membuat beda gitu. Iya. Tapi kalau kerjaannya sih mirip-mirip aja sama yang sebelumnya. Oke. Jadi kalau boleh bedah dikit, apa nih kerjaan kalau di insurance company ini ngapain aja nih di IT-nya? Jadi apa sekarang back-end developer berarti ya? Iya. Nah, jadi back-end developer gimana tuh? Banyak sih, maksudnya sebenarnya skalanya cukup gede. Jadi misalnya kalau ada fitur baru, kita diminta buat ngerjain itu misalnya salah satunya. Fitur baru atau memperbaiki bug pada sistem. Misalnya ini udah ada nih ketahuan nih aplikasinya bermasalah pas gini. Ya kita diminta untuk memperbaiki masalah itu supaya nggak muncul lagi. Jadi lebih ke ya kayak perbaikin sistem gitu-gitu kalau back-end ya? Sebenarnya sih sama back-end atau front-end kan kita sebenarnya satu digabung kan karena aplikasi itu gabungan antara back-end sama front-end. Cuman ya beda aja yang di handle-nya. Oke. Berarti pekerjaannya kurang lebih kayak gitu ya. Terus gue mau balik sedikit gitu ya, kayak ada preferensi tertentu nggak sih kenapa misalnya kan tadi juga udah 2 kali apply di insurance company ini nih. Kenapa milih ini atau ada apa gitu nggak kalau dari Anda sendiri? Sebenarnya yang pertama kali itu aku nggak apply sih, tapi ditawarin jadi headhunter waktu itu yang pertama. Jadi aku kebetulan saat itu lagi jobless, kemudian nyari-nyari kan kerja. Waktu itu kalau nggak salah dari LinkedIn deh, message di LinkedIn ada posisi ini apakah tertarik?
Aku coba bales, ternyata ditawarnya di perusahaan asuransi ini. Oke, dan waktu itu jadinya nggak dapet berarti kan ya? Iya, yang pertama enggak. Terus untuk kali kedua memutuskan untuk, kan biasa kalau udah kedua kali kayak nggak mau ntar nggak diterima lagi. Tapi berarti memutuskan oke, coba lagi deh di company yang sama, ada alasan lain gitu. Sebenarnya penasaran sih. Soalnya kan maksudnya ini udah cukup well known ya. Aku penasaran aja kerja di perusahaan yang gede dan well known itu kayak gimana sih? Apakah sama? Jadi kayak ya ada rasa penasaran juga. Walaupun udah pertama kali apply ditolak, tapi ada kayak rasa penasaran juga. Maksud aku ini kan company yang well known itu kayak jadi cita-cita aja sih kalau misalnya ditanya mau kerja di mana, ke perusahaan ini. Oh ya perusahaan itu, iya itu emang bagus. Maksudnya kan biasanya kalau kita ngomong sama temen kayak gitu kan. Ya. Tapi kayak kalau gue boleh menggali lebih dalam gitu ya, oke, well known gitu. Tapi mungkin kayak sebagai orang IT, insurance itu mungkin kayak berasa agak jauh ya. Kalau mungkin IT kan bisa orang ke tech company segala macam gitu. Tapi kenapa insurance tetap itu ya aja ya, kayak ya lebih ke well known-nya itu kali ya? Apa ada alasan gitu kayak kenapa nggak misalnya menargetkan ke apa ya, tech company yang gede gitu misalkan? Ada alasan lain sih selain tapi aku tahu alasan ini juga karena aku karena kerja di sini sekitar 2 tahunan. Jadi sambil aku kerja aku menemukan bahwa di company-ku sekarang cukup menghargai yang namanya work life balance sih. Oke. Jadi memilih untuk stay juga kali ya di company ini ya karena work life balance-nya itu ya. Iya, betul. Terus apakah kayak misal kayak kerja di startup atau benar-benar yang tech company yang lebih ke IT itu merasa kayaknya bakal lembur terus gitu kali ya, apa gimana? Ini aku kan sebenarnya belum pernah nih ya kerja di tech company. Tapi setidaknya yang aku dengar dari temen coworkerku yang lain itu kalau kerja IT sebenarnya sih kerja IT sebelum tech company juga cukup nggak menghargai work life balance sebelum ada tech company. Di IT consultant itu juga sebenarnya bisa dibilang kerja keras sebagai kuda gitulah. Oke. Nah, tapi kalau di perusahaan yang sekarang ini kebetulan cukup 50-50 lah work life balance-nya. Oke. Apakah maksudnya kayak nggak sebanyak workload-nya misalnya di IT consultant tadi sama di insurance company ini kah? Kayaknya sih bedanya di timeline-nya aja. Kalau di startup kan lebih dinamis setahu aku. Jadi misalnya setiap bulan ada tanggal cantik. Nah, itu kan pasti lebih pressure kalau misalnya ada kayak gitu ya. Jangan sampai programnya error pas lagi tanggal cantik misalnya. Atau kalau misalnya error pas tanggal cantik mesti dibenerin saat itu juga kan. Jadi kayak ada sense of urgency-nya. Kalau misalnya di startup sih. Oh iya, tanggal cantik itu yang 99, 10 itu ya berarti ya? Iya. Berarti kalau dari Anu sendiri kayak milih untuk di insurance company, itu bukan lebih kayak insurance juga ya, tapi ke well known yang lebih work life balance ini ya kayak, atau bukan work life balance tapi lebih ke nggak terlalu dinamis gitu kali ya? Iya, bener juga sih. Kalau misalnya company yang sebesar ini nggak terlalu dinamis. Ada beberapa minusnya juga. Apa tuh? Ya misalnya kayak approval itu mesti beberapa tingkat, nggak bisa langsung dilaksanakan gitu aja. Jadi mesti diomongin dulu, mungkin ada meetingnya dulu. Jadi banyak lebih beda perspektif aja sih. Kalau misalnya ada perubahan nggak bisa terlalu cepet gitu. Sementara dulu waktu di konsultan IT itu lebih cepat gitu ya? Iya. Itu kalau mau ada yang mau nanya gitu tentang gimana sih kerja di IT perusahaan asuransi atau IT secara general, boleh langsung
request aja gitu, bisa nanya ke Anda gitu ya. Jadi silakan teman-teman. Nah, kalau begitu, ya tadi mungkin makanya kayak ini mirip-mirip sama general juga kali ya, in general ketika perbedaan di startup sama di company yang udah established gitu kali ya. Kalau kalau tadi gue lihat kayak di sama kayak misalkan kerja atau account manager lah gitu, kalau pasti kalau di startup lebih lebih dinamis dibandingin yang udah established gini kan ya. Iya, iya. Berarti emang emang kalau setelah beberapa kali pindah-pindah kerjaan, Ana lebih prefer kerja yang ini yang nggak terlalu dinamis gini ya. Iya sih, soalnya makin makin tua aku merasa bahwa hidup itu nggak cuma kerja, jadi mesti ada balance-nya lah. Ya ini jadi menarik, apakah nanti kita juga yang misalnya dari yang usia-usia 20-an yang startup ini juga makin 30 makin lebih nyari ke ini ke yang lebih santai, yang lebih nggak terlalu fluktuatif gitu. Gue jadi mikir itu juga sih. Ya. Gitu nggak ya? Gitu, kayak pemikiran bakal berubah nggak ya? Balik lagi sih masing-masing. Terus kadang misalnya kalau misalnya udah berkeluarga kan bisa juga pengen lebih banyak waktu sama keluarga misalnya. Betul. Iya ini kalau ngomongin kenapa pilih di asuransi, berarti Anda lebih ngomongnya kayak itu ya tadi ya, yang nggak terlalu dinamis gitu ya. Tapi sebenarnya sih startup ada juga yang nggak sedinamis itu sih, pasti ada. Tapi ya setahu aku yang lebih high pressure itu startup gitu. Ya rata-rata lah ya begitu ya mungkin ya. Kebanyakan. Iya. Oke. Ya. Sejauh ini gimana? Oke-oke aja berarti ya kalau kerja di ini sekarang kalau dari pengalaman pribadi ada yang menarik nggak sih kalau misalnya tadi sebelumnya kan tiba-tiba perusahaannya berhenti gitu, bangkrut apa sih, apa bukan bangkrut apa Iya, Bang. Ditutup emang, dia mau ditutup? tutup cabang di Indonesia. Kalau di insurance ini kan tadi kan nggak gitu banyak dinamis, tapi ada nggak sih cerita-cerita menarik di situ? Ada dong, misalnya biasanya berhubungan sama hal-hal yang kerjaan di luar jam kantor nih. Jadi aku pernah waktu itu diminta online jam 4 pagi buat kerja karena itu kebetulan jam setelah. Jadi kayak orang belum mulai Pak dicari jam segitu karena emang perubahannya dilakukan di jam yang nggak hektik gitu. Jadi waktu itu bangun jam 4 pagi, kerja. Akhirnya molor sih jadi jam 5 atau jam 6 gitu. Kerja itu di hari libur juga, Sabtu apa Minggu gitu. Di rumah apa di kantor tuh? Kebetulan lagi pandemi sih, jadi di rumah. Oke. Jam 5, jam 6 gitu kerja 1-2 jam. Selesai, udah tutup, lanjut weekendan lagi. Oke, terus gimana? Jadi kayak giliran jaga gitulah. Ini biasanya diganti sih, nggak selalu satu orang aja. Jadi kan kita emang kerjanya tim. Jadi ditanyain siapa yang jam hari ini bisa bantu support. Waktu itu ada apa gitu? Kenapa harus dijagain? Sorry. Ada update sistem. Oh, kalau update sistem memang harus dijagain gitu kah? Iya, jadi kayak kita ada update terbaru nih, misalnya kan ada program yang berubah. Nah, perubahannya itu kita lakuin di aplikasi yang berjalan. Oke. Berarti itu ya, jadi nungguin update sistem ya jadinya ya sampai kerja di hari libur ya, itu ya salah satu pengalaman menariknya ya. Iya, selain itu juga kadang ada pokoknya kayak panggilan-panggilan gitu deh. Jadi kadang mendadak juga. Jadi kita di grup WhatsApp, guys ini hari Minggu ternyata ada perubahan ini nih, kita mesti sesuaiin. Jadi ya kayak dadakan gitu.
biasanya sih diinfoin sebelumnya, tapi kadang pernah juga yang dadakan. Jadi hari libur ditanya, bisa gak nih bantuin soal ini? Oke, bisa. Ya berarti giliran kita gitu. Oh, oke. Berarti walaupun nggak sedinamis yang startup tadi, tapi juga tetap ada ya yang overtime gini ya. Iya, tetap ada. Oke. Nah, itu kan tadi udah pengalamannya. Mungkin ini buat teman-teman yang lagi dengerin gitu. Apakah sebetulnya kalau mau kerja di IT ini, sebagai pekerjaan yang berhubungan dengan IT, kuliahnya apakah harus IT juga atau enggak juga bisa sebetulnya? Sebenarnya enggak juga bisa sih, tergantung balik lagi ke orangnya. Soalnya yang aku pelajarin di kuliah sama yang sekarang udah beda banget juga. Jadi udah kayak nggak berlaku lagi. Sekarang juga ada banyak yang kayak bootcamp IT juga kali ya, yang bisa di. Nah, iya itu juga boleh kalau misalnya mau career shift dari non IT ke IT dengan ikut bootcamp sih biasanya. Ya, itu juga bisa. Tapi kalau selama kuliah dan sekarang di dunia kerja gitu, apa sih maksudnya kayak perks atau kelebihannya lah kalau udah kuliah di IT dulu dibandingin mungkin nggak kuliah, apa yang nggak didapat gitu loh orang yang nggak kuliah IT? Bedanya aku rasa di jam terbang sih. Jadi kan kebetulan kalau kuliah IT pasti udah pernah lah. Ya. Jadi mungkin ada hal-hal yang kalau misalnya belum kerja belum praktek aja gitu bedanya. Kalau misalnya kuliahnya non IT kan dia belum pernah punya praktis, kecuali kalau misalnya dia kerjain itu di jam luang ya. Jadi misalnya dia mau pindah dari accounting ke IT, tapi pas di accounting dia juga udah belajar gimana bikin program gitu. Bedanya itu aja sih jam terbang. Kalau nggak kuliah biasanya kan lebih nggak terekspos aja. Oke. Kalau misalkan sama-sama nih nggak punya background IT sama sekali, satu kuliah, satu via ini ya bootcamp gitu ya. Ya berarti yang kuliah ini ya dalam waktu 4 tahunan itu pasti kan udah lebih banyak ekspor terus jam terbang terus ngotak-ngatik gitu ya, lebih banyak daripada yang Iya. 3-6 bulanan itu kali ya. Iya, kan biasanya kalau bootcamp itu dipersingkat waktunya daripada kuliah. Iya. Sebetulnya kalau nggak tahu ya, kalau Anda pernah ngintip-ngintip gitu nggak sih bootcamp gitu, tapi apakah sebetulnya yang diajarin kurang lebih sama gitu? Belum pernah sih aku kalau bootcamp. Nah, Tapi gimana? kayaknya dia lebih update dengan, soalnya kalau kuliah kayaknya kebanyakan yang aku tahu ya, sekarang teman aku ada yang dari jurusan lain nih, tapi dia ambil kuliah di IT juga. Dia pernah cerita, dia masih pakai aplikasi yang lama, udah nggak relevan sama industri sebenarnya, tapi diajarinnya itu. Oke. Di satu sisi ya kuliah tadi jam terbang, tapi minusnya ya kadang suka nggak update gitu ya sama yang. Iya, betul. Sementara di bootcamp mungkin mereka lebih nyesuaiin dengan apa ya, karena cepet juga kali ya. Jadi mereka langsung nyesuaiin sama si apa yang lagi update gitu ya sekarang gitu ya. Iya. Tapi sejauh ini Anda pernah kerja bareng sama teman yang lulusan bootcamp itu? Aku nggak pernah nanya sih, tapi kayaknya belum deh. Sampai saat ini belum. Kebanyakan dari kuliah IT. Oke. Berarti sejauh ini juga kalau dari teman-temannya juga ya kurang lebih sama ya sama Anda gitu ya. Kayak waktu di kuliah sama di kerjaan ya kurang lebih bisa jauh beda juga ya yang diajarin ya. Iya. Oke. Nah, mungkin satu pertanyaan lagi sih sebetulnya, kayak untuk teman-teman yang ada pesan nggak sih yang buat mau kerja di bidang IT gitu? Apa sih yang harus disiapin gitu? Kalau di bidang IT sih, aku cuman mau bilang, perbanyak-banyaklah sabar dan telaten. Soalnya satu hal kecil aja bisa menimbulkan efek yang berbeda, yang kita nggak mau itu terjadi maksudnya. Tapi halnya simpel padahal gitu, tapi bisa merusak.
sebuah sistem. Iya. Kurang sedikit gitu ya, udah beda. Iya. Kurang Iya. Itu ya teman-teman yang di IT. Dan mungkin kalau yang lebih ke pilihan gitu ya antara startup dan established tadi, mungkin dari pengalamannya Anne juga, kalau yang udah established company ya nggak sedinamis itu ya daripada yang baru gitu kali ya. Yang startup sih. Iya. Oke. Nah ini ada Kak Maria yang naik tapi masih connecting. Mau jadi speaker gimana? Gue coba invite lagi ya. Nggak bisa. Oke. Nanti kalau emang mau sharing atau ada pertanyaan ya bisa. Request lagi nih. Sebentar. Oke. Connecting. Riri. Udah naik Riri. Halo Riri. Halo Devon, halo Kak Ana. Iya, halo Riri. Ya, mau sharing atau mau nanya? Enggak, mau nanya kebetulan. Saya bukan orang IT, tapi pengen tahu nih Kak Ana, untuk yang baru mau nyemplung ke dunia developer, itu better mulai dari full stack atau specialize ya untuk sekarang? Aku sih sarannya specialize dulu. Oke. Jadi pilih salah satu dulu dari back end atau front end. Oke. Kalau boleh tahu? Soalnya kalau dua-duanya langsung, ada sih beberapa aplikasi yang menggabungkan, tapi kalau misalnya digabung itu kadang gimana ya? Mesti paham dari dua arah. Jadi kalau misalnya back end-nya bermasalah, tapi kalau maksudnya dipisah itu jadi lebih jelas aja alurnya, kita bisa, apalagi kan yang baru belajar, lebih jelas aja sih kalau misalnya di satu sisi aja. Soalnya kalau dari dua ini kita bisa bingung sendiri. Ini yang salah di back end-nya atau di front end-nya gitu ya. Kalau misalnya langsung dari full stack. Oke. Gue jadi penasaran, apakah sebetulnya front end sama back end ini jauh berbeda atau sebetulnya kayak mirip-mirip, jadi kayak bisa bikin bingung gitu kalau dari segi si developer ya. Yang dikerjakan front end sama back end itu sebetulnya bisa kelihatan beda atau sebetulnya mirip-mirip gitu? Beda sih, soalnya ya itu tadi, kalau misalnya back end biasanya lebih ke proses logikanya aja, bukan tampilan di layar. Oh, I see. Berarti kalau front end lebih ke tampilan di layar ya. Oke. Oke, di sini udah ada Kak Maria yang tadi naik. Kak Maria mau sharing atau mau nanya, Kak? Oke, aku mau tanggapin sedikit sih mengenai yang dari Kak Ana nih tadi mengenai IT ya gitu ya. Karena saya sendiri dulu pernah jadi perusahaan IT gitu loh. Salah satu distributornya Dell ya, kita juga satu di Warners. Jadi banyak kan memang saya perusahaan IT dan saya sendiri orang HR gitu loh. Oke. Jadi makanya saya jadi belajar IT itu karena orang-orang saya ataupun karyawan saya itu IT semua. Ada IT support lah, dari backhand lah, fronthand lah, gitu, developer gitu kan, programming lah. Jadi ya karena kan jadi tahu ya, maksudnya mereka tiap hari ngomonginnya ini bahasa Java nih, terus DM ini bahasa lagi yang ini nih gitu kan. Jadi macam-macam gitu. Jadi kita tuh jadi belajar juga ya mereka di IT itu seperti apa gitu ya. Nah, kalau menanggapin judul di IT di perusahaan asuransi, kebetulan teman-temanku banyak IT juga di perusahaan insurance gitu ya. Beberapa karyawan yang aku dulu di kantor tuh mereka pada pindahnya di perusahaan insurance gitu loh, dan mereka lebih nyaman di sana gitu. Ngobrol dong gitu kan ya. Pasti, wah gimana kamu di perusahaan ini insurance? Karena kalau insurance itu growth-nya bagus gitu loh. Growth-nya dalam segi bisnisnya, dari segi pertumbuhan perusahaannya itu bagus. Jangan dilihat wah insurance ini itu kan bisnis mereka ya, dan mereka memang seperti itu. Tapi kalau kita masuk di dalam corporate-nya, di dalam internalnya itu berkembang gitu. Apalagi ini kan insurance
kebutuhannya tuh tentang kesehatan, tentang keuangan gitu ya. Jadi pasti dicari semua orang gitu. Butuh nggak butuh pasti ujung-ujungnya pasti nanti nyari gitu. Nah, jadi IT-nya tuh malah bilang berkembang, apalagi mereka tuh bilang wah sekarang kan gara-gara digital semua serba online, aplikasinya online, data-datanya semua online, terus ngurusin customer juga segala macam udah online gitu ya. Jadi semua berkas-berkasnya tuh udah pakai yang sistemnya iPad lah, terus sistemnya juga udah dibuat bahasa programnya macam-macam lah gitu ya. Jadi websitenya juga benar-benar dipermudah karena kan mereka ngurusin beberapa agent se-Indonesia juga sama customer-customernya, terus ngurusin juga internalnya gitu loh. Jadi IT-nya tuh ngerasa maksudnya punya daya lebih ya ketika mereka ada di situ. Beda kalau dia ada di perusahaan saya dulu gitu. Maksudnya di perusahaan kita dulu yang ini skupnya karena di Dell gitu ya, di komputer ya udah gitu. Terus atau karena kita hanya mainnya misalkan di sistem kan, kalau di salah satu perusahaan saya tuh anak perusahaannya tuh dia main di keamanan keuangan bank. Jadi security bank. Jadi kan pasti butuh orang IT-nya kan. Nah, jadi namanya security developer-nya di sana. Jadi bener-bener beda gitu loh, segmennya tuh beda. Dan kalau bank tuh kan mau nggak mau IT-nya tuh kayak ganti terusnya berubah-berubah gitu, berubah-berubah tuh karena on project ya. Jadi di bank sendiri juga mereka punya pakai vendor kan, jadi bank itu nggak mungkin punya orang IT-nya sendiri, nggak bisa, dia pasti pakai orang IT dari beberapa perusahaan. Jadi bagian security-nya, ini sistem tahap 1, lapisan 2, lapisan 3, jadi kayak di insurance juga sama. Jadi dia ada pakai vendor, nggak mau dia ini karena kan datanya nasabah juga kan. Jadi yang di IT-nya dia di perusahaan itu tuh hanya lebih kepada develop. Misalkan dia punya apa sih? Storage-nya gitu ya, database-nya gitu ya. Terus lebih kepada dia punya aplikasi. Nah, itu tuh perlu. Tapi kalau yang untuk keamanannya, data istilahnya security dari IP-nya dan sebagainya itu memang ada beberapa bagian yang mereka projectkan kepada perusahaan-perusahaan IT yang kompeten untuk bidang-bidang finansial ya, khususnya untuk insurance atau banking. Betul sih Kak, soalnya di perusahaan saya sekarang juga pakai orang IT yang dari konsultan. Iya, karena itu aturan dari pemerintah juga kan. Maksudnya kalau itu kan data masyarakat kan, kalau sampai IT-nya dari itu terus ini kan ketahuan. Jadi makanya ada security-nya beberapa lapis lah gitu. Dia pakai konsultan untuk tahap ini apa, yang jaringan ini pakai perusahaan mana gitu. Jadi di vendor di tender-tenderin nanti dapatnya. Jadi waktu itu saya di perusahaan yang anak perusahaan saya yang di banking itu dia juga dapat gitu ya. Jadi pegang beberapa bank lah gitu ya. Jadi saya kadang-kadang suka ngontrol karyawan saya tuh ke bank ini, ke bank ini, ke bank ini gitu ya. Mereka masuk gak karena kan ngikutin aturannya itu ya klien kita ya, istilahnya project kita gitu kan. Jadi IT-nya memang gitu. Jadi IT-nya di sana tuh kayaknya nyaman gitu loh. Jadi maksudnya kadang-kadang dia kerja bisa nggak bebas waktunya, kadang-kadang minggu juga kerja, kadang-kadang terus istirahat tidur di sana kayak gitu-gitu. Karena kalau bank tuh katanya lebih ketat gitu loh. Kalau insurance ya memang ada sedikit ini ya, tapi masih lebih karena dia servicing, jadi lebih kalau masalah kayak nasabah tuh ke customer service, bukan IT-nya sih, lebih kepada paling sistem ininya aja. Biasanya update aplikasi segala macam gitu biasanya. Tapi kalau banking mau nggak mau kan, karena banking tuh lebih kayaknya lebih banyak gitu loh, IT-nya tuh orang-orang IT gitu loh. Jadi saya mau kasih gambaran itu gitu loh, bahwa IT itu seperti itu. Kemudian kalau mengenai ada bootcamp yang sih kita belajar cari orang nggak? Saya tuh cari orang ya, nggak cuma saya nyari orang yang lulusan kuliah S1 di perguruan tinggi yang mana gitu, IT mana. Pasti saya cari tuh salah satunya, kalau dengar namanya Hackathon, tahu kan? Ada salah satu bootcamp kayak kelas gitu, dia ada di daerah Jakarta Selatan, di daerah Permata Hijau ke sana, bekasnya Aquarius deh kantornya. Itu dia tuh hackathon tuh dia khusus IT. Jadi untuk startup lah, untuk apa semua digabung di situ. Jadi kalau saya cari orang yang wah ini lagi ada project gede, terus banknya gede, atau misalkan ada insurance atau apa, itu pasti saya nyari orang yang IT-nya yang saya harus ini lihat nih, ada orangnya oke nggak ya, saya mau jadi buat kayak hiring gitu kan. Nah jadi di situ gitu. Dan dari memang kalau saya tanya sama teman-teman saya ya, maksudnya karyawan-karyawan saya yang IT lulusan, misalkan lulusan IT kan ada dua ya, software maupun hardware ya. Nah, yang lulusan IT yang salah satu tim saya aja, yang headnya kami yang IT yang lulusan UI aja, mereka bilang kita tuh ilmunya di kuliah beda sama ketika kita praktek gitu loh dalam dunia kerja, beda banget gitu. Terus bahasanya beda banget, dan itu implementasinya juga
harus bongkar sana bongkar sini, dan memang ketika lulus bootcamp tuh benar-benar praktek karena tahu segmennya yang dipelajari, dan orang-orang yang ngajar tuh orang-orang yang sudah kompetensinya memang untuk di bidang-bidang itu gitu loh. Oh ini lu kalau di startup gini, nanti gini-gini sistemnya, kita belajarin gimana aplikasi memang pakai UI UX atau gimana, developernya gimana, kayak gitu-gitu. Jadi lebih teknikalnya, maksudnya lebih praktis memang orang-orang yang kayak udah nyemplung dan ambil kuliah dari sekolahnya, nyemplung di bootcamp lebih bagus. Jadi keasah dia punya IT-nya gitu. Keasah banget. Jadi pengalamannya segala macam juga keasah. Terus saya juga ikut kemarin kan ada kompetisi dari Kementerian BUMN ya, yang IDT, salah satu Indonesian Digital Trap, anak-anak muda semua gitu ya, IT semua segala macam ya gitu ya, untuk startup segala macam idenya itu beneran mereka tuh di BUMN sendiri, di pemerintah sendiri itu namanya di hackathon bootcampnya, IT-nya ngajarin gimana sama Telkom, kerjasama kan Telkom kan ada ini ya, ada institut untuk IT ya, khusus untuk telekomunikasi dan sebagainya, itu mereka ada akademinya gitu loh. Jadi itu dibelajar buat orang-orang IT di sana. Jadi mungkin ini kasih gambaran sih, maksudnya kalau mau dapat biar skillnya kita nambah nih, biar kita diterima nih di perusahaan-perusahaan IT, entah itu banking, insurance dan sebagainya, kita patokan punya ilmu dasar bagus, akan lebih baik kita upgrade ilmunya IT kita dengan ikut bootcamp yang cukup baik, paling tidak itu memberi kita value baru untuk kita bisa punya kompetisi masuk ke beberapa pasti di IT itu dicari kok sekarang, nggak mungkin nggak. Makanya kalaupun kita cuma skillnya cuma IT support misalkan, kan itu kan IT support ya, itu kan hardware ya gitu ya, maintenance lah segala macam. Tapi kalau software sekarang itu benar-benar kayak enggak, programming developer aja udah bahasanya udah macam-macam gitu loh, buat aplikasi sekarang gitu. Sama buat saya belajar ya, katanya IT itu kayak properti. Maksudnya apa? Kalau lo tahu bangunannya nggak, interiornya tuh ini namanya ini. Mungkin kalau Anda kan tahu ya, maksudnya developer ini bagian interiornya namanya UI UX, misalkan ini developer backend atau frontend itu ini bagian, kalau di properti itu ini Bu. Jadi saya tuh kayak dikasih gambaran gitu buat tahu, oh dalam model serangkaian satu sistem IT ternyata tugas-tugasnya masing orang tuh ada segitu banyaknya ya gitu. Jadi sebenarnya IT itu luas sih. Luas banget gitu. Jadi sangat, maksud saya kalau orang yang nggak backgroundnya IT pun sebenarnya bisa. Saya sendiri orang HRD, gara-gara lihat IDT kemarin, saya tuh jadi belajar tentang UI UX, pakai aplikasi ini, ini kayak gitu. Sebenarnya bisa dipelajari. Asal orang mau background apapun bisa, asal dia mau. Makanya ketika nggak ada lulusan background IT, dia mau belajar banyak, gampang. Sekarang tuh sudah teknologinya canggih. Kalau sudah implementasinya banyak, belajar banyak, upgrade, pasti mereka cari orang yang lu bisa ini nggak, lu bisa buat ini nggak, lu ya pasti itu ya, dibanding orang yang ini saya belum bisa Pak, yang ini ya sama aja. Mending yang langsung yang ngerti ini, lu bisa buat aplikasi nggak, lu bisa ini nggak, desain ini gini, terus langsung ngeklik gitu kan, nyambung ke website bisa nggak gitu. Nah jadi kan kalau user kan atau owner kan maunya gitu kan, dibanding orang yang lu lulusan ini, lu bisa Pak, ya saya tahu sih bahasa PHP, Java gitu-gitu ya, tapi udah bisa buat aplikasi kayak gini, belum sih. Nah itu yang agak susah usernya nantinya gitu, ownernya nyari. Itu tergantung orangnya sih, maksudnya ya itu sih bakal kesaring di HR sih, yang kayak gitu biasanya. Ya jadi pasti ya itulah maksudnya, kalau dunia saya kan pasti kalau ditanya untuk jadi owner atau user itu pasti nyarinya yang kurang lebih secara ini apa. Tapi apalagi nanti kalau head IT-nya masuk kan, dia pasti akan tanya-tanya deh, udah ngerti ini belum, program ini kayak apa, terus cara gimana nya, itu biasanya ada tes-tesnya juga yang kalau udah masuk di beberapa technical analis ya, sistem engineer dan sebagainya, itu pasti lebih ke sana sih tanyanya gitu sih. Oke. Thank you Kak Vina ya. Iya. Udah kasih tambah. Tadi kalau boleh wrap up dikit, jadi kalau teman-teman yang mau, sorry body bentar ya, saya feedback ya. Jadi kalau untuk perusahaan yang mau kerja di perusahaan IT di insurance gitu, nggak usah takut untuk nggak dapat kerjaan, karena cukup menjanjikan. Sekarang asuransi ini udah lebih digital itu pasti IT kepake banget lah gitu. Terus tadi satu lagi masalah bootcamp, ada baiknya kalau misalnya mau di upgrade juga, yang misalnya udah kuliah di IT, di upgrade dan di update gitulah, karena di bootcamp itu langsung praktek, mungkin di drill juga kali ya di sana, kayak jadi bisa lebih siap lah untuk apalagi lebih update dengan sistem yang sekarang, kurang lebih gitu ya Kak ya.
Iya, ada ujiannya dia, terus ada prakteknya langsung, misalkan buat apa gitu, dia langsung tester terus kayak diajarin presentasi. Jadi kayak mereka di bootcamp itu ya, di hackathon itu mereka benar-benar kayak ada satu angkatan yang lu buat apa project-projectnya gitu. Jadi udah di kayak benar-benar kerja ada project gitu, dan mereka harus selesaiin tidur pagi segala macam, terus nanti dapat sertifikat, yang menang dapat poin apa, terus dapat kemana-mana gitu. Jadi itu yang membuat IT-nya jadi excited kalau di bootcamp gitu. Seru banget nih. Ada benar-benar ada projectnya langsung ya. Oke. Thank you Kak Vina buat jawabannya. Ini ada satu lagi Generio yang udah naik. Mau tanya atau mau sharing-sharing kah? Halo. Generio. Ya, halo Kak Devon. Halo. Selamat malam. Malam. Kak Devon, Kak Anne, Kak Maria, semuanya. Iya, malam. Mau nanya nih Kak, kalau tadi sih mau nanya ke Mbak Anne ya, kuliah IT ngambil berapa lama lulusnya? Awalnya karena inisiatif sendiri atau ada dorongan, cuma karena Mbak Maria sempat ngeluarin statement kalau beliau juga baru belajar, jadi saya lebih tertarik melempar pertanyaan itu ke Mbak Maria. Oke. Kira-kira berapa lama itu proses belajar menjadi jadi Programmer. Bukan. jadi orang awam lah, sesengajanya paham basic IT gitu. Oke. Kira-kira. Nah, soalnya kan sekarang juga selain banyak bootcamp, banyak juga yang menawarkan kayak hosting domain berbayar atau gratis kan. Itu saya agak rancu juga sih. Kenapa makin banyak bootcamp jadi makin banyak yang jual beli soal hosting domain ini? Apa kaitannya gitu maksudnya? Boleh dijawab kah kira-kira? Itu kalau yang hosting domain mendingan Kak Ana ya. Kalau aku jawabnya karena aku belajar gini. Background saya sebenarnya tuh 2 kuliah ya, saya di hukum sama gitu ya. Jadi saya ngambil itu karena saya ngeliat gini, kan kalian saya orang IT ya, masa saya nggak ngerti ini sih, maksudnya ini bahasanya apa ya gitu loh. Keinginan tahuan saya tuh tinggi gitu loh. Jadi kemarin itu saya sendiri kan lagi lihat kerjasama juga dengan BUMN untuk aplikasi ya, karena ada beberapa ide dari anak-anak muda seluruh Indonesia kan mau dibuat dalam bentuk aplikasi, terus investor mau lihat gimana. Jadi kalau kayak orang-orang film Korea tuh buat startup lah ya gitu. Nah, terus saya tuh jadi penasaran, oke, saya mau coba nih gitu lah, lihat kompetisi. Ternyata waktu saya belajar ikut satu kompetisi itu dari BUMN itu ada pembekalannya, dan saya sendiri belajarnya itu juga otodidak sebenarnya ya. Kalau lihat dari YouTube itu tuh saya belajar di situ, sama saya tanya teman-teman IT saya gitu ya. Saya tanya, Bu, lihat di sini aja di YouTube ini, Bu, saya kasih link nih ya, Ibu lihat ya, nanti caranya gini-gini. Nanti kalau saya nggak ngerti, saya tanya ini maksudnya gimana ya gitu. Tapi kalau udah bahasa-bahasa yang ribet, misalkan kayak si Ana ini kan ada Java, ada apa, itu enggak ya. Tapi biasanya saya lebih ke aplikasi. Jadi standarnya kalau kita sekarang kan yang dicari itu kan banyak perusahaan startup nih. Sekarang tuh pemerintah lagi galakan yang namanya bangun usaha UMKM yang concernnya ke startup gitu loh, start aplikasi gitu loh. Arahnya nanti ke sana, sudah banyak dana tuh pemerintah gelontorkan supaya anak muda semua punya wirausaha buat startup, buat sistem yang dimana kita harus ini siap gitu. Nah, di startup sendiri ada tiga tim. Yang pertama dari hacker, hipster sama hacker, hipster, apa ya nak? Satu lagi 3 hacker, hipster sama Hustler itu yang jadi CEO-nya, hipster itu yang bisnis eksekutifnya, sama hacker itu yang IT-nya. Nah, hacker IT dia itu kan sebenarnya aplikasi itu mudah gitu loh. Kalau mau buat aplikasi, mau buat demonya sendiri itu sudah banyak, yang ada aplikasi berbayar sama enggak. Itu tuh ada banyak di YouTube. Nah, caranya tuh standarnya tuh hanya seperti itu. Tapi nanti kalau untuk lebih dalam lagi, harus memang belajar UX, terus belajar tentang ini, pembuatan website itu penting banget gitu, bahasa websitenya apa, terus template-nya sekarang kan sebenarnya template tuh udah mudah gitu loh, udah banyak, tapi memang berbayar, ada yang berbayar, ada yang gratis. Nah, akan lebih mudah untuk mempelajari hal itu, karena ke depan banyak UMKM sekarang tuh udah mau pakai aplikasi-aplikasi. Banyak juga orang-orang arahnya yang dulunya nggak ngerti startup, gara-gara nonton drakor startup yang punya perusahaan startup, jadi yang punya duit gede bangun startup. Tapi masalahnya ketika mereka bangun startup, IT-nya tuh yang bisa membuat itu kan nggak banyak. Nah, mumpung ada kesempatan itu, gunakan untuk satu, belajar tentang aplikasi, buat website, desainnya, bahasanya yang penting, yang standar bagaimana itu, kemudian sama
pemahamannya lebih ke software ya. Kalau dari saya sih sistem engineer sih nggak terlalu sih ya. Tapi kalau Ana mungkin bisa tambahin deh yang detailnya seperti apa gitu ya kalau untuk di startup gitu. Itu gambarannya. Kalau saya sendiri belajar hampir 6 bulan lah saya sebenarnya untuk kemarin lihat di kompetisinya Indonesian Digital Track-nya sendiri aja 6 bulan itu belajarnya. Dan saya merasa bahwa kalau saya bisa, berarti sebenarnya anak-anak muda yang lain bisa gitu loh, punya kesempatan mau belajar gitu. Background itu pun yang penting kita asah, belajar lagi. Seru kok sebenarnya IT-nya itu. Menurut saya ya, IT-nya kalau saya bisa berarti kan seru dong buat anak-anak muda yang lain gitu loh. Apalagi saya juga wah keren ya bisa gini, bisa gini, bisa buat gini-gini gitu loh. Saya bisa buat website gitu-gitu. Kapan ya sejak dulu saya ke sekolah nggak dibuatin kayak gini gitu. Tapi gara-gara itu jadinya saya belajar. Nah, itu yang saya sih bilangnya gitu ke masnya supaya masnya mempelajarilah, tapi akan lebih bagus tanya sama teman-teman IT yang kurang lebih untuk concern ke dunia-dunia startup tuh concernnya apa, itu tanya sama mereka. Karena saya kan otodidak ya, maksudnya saya juga tanya-tanya terus nggak kursus yang gimana juga, karena saya juga ikut hackathon, tapi nggak sampai yang selesai details gitu kan, karena saya bukan belajar harus ke sana kan gitu. Tapi paling nggak buat gambarannya kurang lebih seperti itu. Ya, thank you. Oke, mungkin dari Ana mau tambahan nggak? Mau confirm lagi sih. Jadi tadi Rio nanyanya berapa lama untuk kuliahnya. Terus apa milih kuliah apa bootcamp? Begitu bukan maksudnya Rio? Iya Mbak, betul. Ya kalau kuliah sih biasa aja ya kayak normal jurusan S1 gitu. 3,5 tahun sampai 4 tahun bisa selesai. Tapi kalau bootcamp itu biasanya lebih cepat dari itu sih. Ya, 6 Paling bulan. 1 tahun, iya maksimal 1 tahun gitu lah. Ya, 6 bulan sampai 8 bulan ada, setahun ada, yang paling lama ya gitu. Oke. Dari Generio ada tambahan pertanyaan lagi kah? Iya nih, kebetulan ada. Ya, silakan. Kalau boleh tanya itu kuliah atau bootcamp itu sebenarnya udah termasuk ini nggak sih, include modul soal cyber security gitu nggak sih Mbak? Udah semua. Ada, biasanya ada mata kuliahnya sih. Oke. Tergantung pilihannya project, maksudnya kamu mau ambil apa gitu. Nanti ada pilihannya kok, terus apa yang dipelajari apa-apa aja gitu. Kalau security ini biasanya udah beda lagi sih. Jadi bukan programmer loh sebenarnya. Jadi ada kayak spesialisasinya lagi. Jadi dia khusus nanganin security gitu. Security cyber ya. Berarti emang udah spesialisasi sendiri ya, kayak front end sama apa? Sama iya, sama apa namanya, titel-titel yang lain kan. Iya, cyber security beda lagi spesialisasinya. Oke deh kalau gitu. Itu aja sih Mbak. Makasih buat jawabannya dan infonya. Iya, sama-sama. Thank you buat pertanyaan. Thank you juga Ana sama Kak Vina buat jawabannya. Oke. Karena kita sudah jam 9 lewat, mungkin sesi untuk bedah karir IT di perusahaan asuransi kita akhiri dulu sampai sini. Dan mungkin bakal ada sesi-sesi bedah karir lagi dengan narasumber lain yang berbeda. Kalau teman-teman mau ada request kayak bahas ini dong, bahas karir apa gitu yang bisa dibedah lagi, bisa DM ke Twitter kita atau gabung ke Discord. Kita juga bisa ngobrol-ngobrol di situ, ngobrolin apa aja. Ada karir, termasuk karir juga, atau mau teknologi juga ada, kita bisa bahas di channel itu. Jadi bisa ngobrol-ngobrol dan bisa tanya-tanya juga bisa ya, mau bahas apa lebih lanjut juga bisa di situ. Dari Debbie ada tambahan nggak, Deb? Debbie ini nggak sih, masih ada di Growth Space? Oke, atau nggak ke Ana dulu. Ana ada penutup nggak? Enggak aja sih, paling penutupnya kalau mau masuk ke IT, kalau bisa jangan terlalu berharap bahwa IT ini akan, maksudnya kita harus tetap belajar walaupun udah dapat posisi nih, tapi karena dunia teknologi itu berkembangnya cepat, jadi mesti ikutin juga sih. Terus upgrade diri ya jadinya ya. Iya. Kalau di IT. Oke. Kalau dari Kak Vina ada tambahan nggak mengenai? Kalau aku paling ke dunia kerja aja sih. Menurut aku kalau untuk IT di dunia sekarang ya, untuk saat ini kan karena perkembangan teknologi berkembang kayak Ana juga bilang, memang
harus terus istilahnya lihat momentum gitu loh, lihat kondisi yang sekarang, ambil celahnya, kesempatan, opportunity, karena ketika kita menyenangi memang itu passion kita, walaupun bidang ilmu kita beda, kenapa nggak kita pelajari gitu loh. Jadi HR juga atau HRD teman-teman tuh pada nyarinya bukan nggak harus, kamu backgroundnya IT, tapi kalau kamu cakap, mampu menguasai baik itu secara penggunaannya di media sosial, misalkan digital marketing, misalkan kemudian sistem software dan sebagainya, itu pasti mereka akan lebih dominan ke sana gitu dibanding orang yang nggak ngerti gitu loh. Biasanya yang dicari itu yang memang sudah familiar, belajar dan suka dengan dunia, itu pasti pilihannya, opportunity-nya dan kesempatan buat bekerjanya itu akan lebih mudah gitu. Jadi belajar dan ambil kesempatannya deh sekarang, mumpung kalian masih muda dan perkembangan IT ini akan kedepannya akan lebih panjang lagi gitu. Oke, jadi orang yang punya skill lebih atau punya yang udah duluan pasti punya opportunity yang momentum yang lebih, jadi harus belajar aja gitu ya. Oke. Iya. Sip, thank you. Dari Debbie ada yang mau di wrap up? Bisa kah? Ngomong atau enggak? Kalau enggak kita. Halo, Ya. tes. Ya. Dari aku belum ada sih Kak Devon. Oke, thank you. Oke lah kalau gitu. Terima kasih teman-teman yang udah jadi speaker dan juga jadi listener di sini. Sampai jumpa di sesi Twitter Space berikutnya, dan di Discord pun juga kita ada event-event lain. Jadi selamat malam, goodbye, and good night. Bye-bye. Dadah semuanya. Ya, good night semua. Thank you. Makasih Kak Devon semuanya. Yo.